fajar semakin memudar, menandai dimulainya hari di Desa Guluk-Guluk, Kabupaten Sumeneb, Madura. Desa Guluk-Guluk merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Sumeneb. Desa ini dikenal sebagai wilayah penghasil tembakau berkualitas tinggi. Tanaman tembakau ditanam menjelang musim kemarau, sementara pada musim penghujan, tanaman jagung yang mendapatkan giliran. Kehidupan masyarakat di Desa Guluk-Guluk semakin berkembang berkat peran serta Pondok Pesantren An-Nukayah. Dirinya pondok pesantren ini pada tahun 1887. Itu didirikan oleh seorang mubaligh, Kiai Syarqawi, itu dari Kudus datang ke Madura. Ya setelah dia memilih mendapat istri dari orang Madura. Dia bertempat tinggal di desa ini, Mula-mula tujuannya itu di Perenduan itu. Ya lama-lama hijrah ke Kecamatan Guluk-Guluk ini. Lalu datang orang yang mau ngaji, terus ngaji. Akhirnya santri-santri yang datang yaitu mula-mula yang dari sekitar saja, lalu lama-lama dari yang jauh itu akhirnya membutuhkan gubuk-gubuk yang disebut pondok itu. Sejak awal berdiri, pesantren telah menjadi pengayom dan pendorong kemajuan masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan, seperti agama, moral, pendidikan, ekonomi, kemasyarakatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Sejak awal sudah pendekatan dengan masyarakat itu pendekatan cara persuasif dan tidak dengan kekerasan. Jadi sehingga mulai sejak awal sudah mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, tidak mendapat konflik. Dan itu hal dikembangkan dengan bukti-bukti yang nyata dengan masyarakat, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pesantren itu. Berbagai usaha pemberdayaan masyarakat sudah lama berjalan di Pondok Pesantren An-Nukayah. Namun baru dilembagakan setelah pesantren dipimpin oleh generasi kedua. Kini lembaga kemasyarakatan pesantren digiatkan oleh BPM, yaitu Biro Pengembangan Masyarakat. Biro Pengembangan Masyarakat di Pondok Pesantren An-Nukayah menggulirkan berbagai program kemasyarakatan yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan lingkungan hidup, penguatan ekonomi kerakyatan, dan mobilisasi sumber daya. Kondisi waktu itu anggaplah memprihatinkan gitu ya. Kemudian Kiai Syarqawi datang, dengan kedatangan beliau masyarakat bisa mendapatkan kemajuan dalam kehidupannya. Artinya kayak gini. Dari sisi keagamaan mereka mulai sholat mereka sudah lakukan, kemudian puasa mereka lakukan, zakat dilakukan. Kemudian dari sisi ekonomi mereka juga mulai mendapatkan cara bercocok tanam yang baik dan lain sebagainya. Dari sisi lingkungan mereka bisa mengusahakan penciptaan lingkungan yang sehat gitu. Pondok Pesantren An-Nukayah mempunyai perhatian dan kepedulian yang sangat besar terhadap masyarakat di Desa Guluk-Guluk dan sekitarnya. Kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian utama pesantren sehingga melalui Biro Pengembangan Masyarakat, pesantren menggalakkan program penguatan ekonomi masyarakat. Salah satu programnya yaitu berupa pemberian bantuan ternak sapi dengan cara menggaduh atau bagi hasil antara peternak dengan pesantren. Bantuan ternak sapi dari Pondok Pesantren An-Nukayah dikelola oleh kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang kemudian menyebarkannya kepada para anggota kelompok secara bergulir. Setiap tahunnya sekitar 50 ekor sapi disebarkan ke beberapa kelompok swadaya masyarakat di sekitar pesantren.
dengan cara bagi hasil dengan para petani, akad gaduhnya itu 70%. Setelah diambil modal, bagi hasilnya 70% untuk peternak. Setelah dipanen, kami istilahnya harus menabung. Ada penyertaan modal dari peternak apabila akan membeli sapi lagi. Abdul Muiz merupakan salah satu anggota kelompok swadaya masyarakat As-Sa'adah yang mendapatkan kepercayaan memelihara ternak sapi. Peternakan sapi ini telah memberikan penghasilan tambahan bagi keluarganya di samping pertanian yang menjadi mata pencaharian utamanya. Ada berapa, Pak? Nah, menurut saya itu dukungan dari pesantren itu cukup banyak lah. Awalnya saya tidak bisa memelihara sapi. Kemudian ada bantuan dari pesantren, saya coba dan ternyata sekarang ya berhasil. Selain kelompok swadaya masyarakat As-Sa'adah, puluhan kelompok swadaya masyarakat lainnya yang berada di desa Gulug-Gulug dan sekitarnya juga menjadi target pemberdayaan pesantren. Acara pengajian rutin di setiap kelompok menjadi wadah bagi pesantren untuk menyebarkan syiar, sekaligus menebarkan bibit kemajuan bagi masyarakat.